pertama kalinya dalam perang, Rusia jatuhkan bom pintar UPAB 1500B di Ukraina. Setelah lebih dari 1 tahun menginvasi Ukraina, akhirnya pasukan Rusia kini melakukan serangan terbarunya yang tak biasa. Pasukan Rusia dikabarkan jatuhkan bom pintar UPAB 1500B dengan ledakan dahsyat yang memakan banyak korban di unit militer Ukraina. Serangan ini nampaknya mengakhiri perlawanan Ukraina, sementara itu ditengarai Angkatan Udara Rusia untuk pertama kalinya telah menggunakan bom berpemandu terbaru yang dikenal sebagai UPAB 1500B K029B. Dengan berat 1.500 kg, hal ini mengejutkan. Penggunaan pertama jenis Gilding Bomb atau bom meluncur ini tercatat beberapa minggu lalu terhadap salah satu objek di wilayah Chernihiv di Ukraina. Melansir situs Ukraina Defense Express pada 7 Maret 2023, hal ini diketahui dari sisa-sisa serpihan bom UPAB 1500B di salah satu reruntuhan bangunan. Mengenai keberadaan bom pintar itu, Rusia untuk pertama kalinya memamerkan varian ekspor UPAB 1500B yang diberi kode K029BE pada pameran MAX 2019. UPAB 1500B dilengkapi dengan sistem navigasi inersia dan panduan satelit dengan berat hulu ledak 1 atau 1010 kg. Bom ini dirancang untuk mengenai objek yang sangat terlindungi hingga jarak 40 km. Bom dijatuhkan dari pesawat dengan ketinggian minimum 14 km. Dengan jarak pelepasan bom yang jauh, pesawat akan aman dari jangkauan sistem rudal pertahanan udara milik lawan. UPAB 1500B dirancang untuk menyasar target statis dan sangat efektif digunakan untuk menghancurkan bunker atau benteng dengan struktur beton pelindung. Bom yang dirancang dan diproduksi oleh Tactical Missile Corporation ini dapat dibawa oleh jet tempur atau serang Su-24, Su-30, Su-34, dan Su-35 termasuk MiG-35. Ukraina babak belur, negara NATO cuma bisa kirim jet tempur tua. Salah satu negara Eropa anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Republik Italia, berencana mengirim pesawat tempur ke Ukraina. Kemungkinan ini akan dibahas dalam waktu dekat. Informasi ini beredar menyusul rencana lawatan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, ke Kiev. Kedatangan Meloni akan dijadikan momentum diskusi terkait pengiriman sejumlah unit jet tempur. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari La Repubblica, Italia kabarnya akan memberi 5 unit jet tempur AMX-A-11 Ghibli dan Panavio Tornado. Rencana Italia dipandang skeptis oleh sejumlah pihak sebab kedua varian pesawat tempur Italia sudah berusia tua. AMX-A Step 11 misalnya, jet tempur sudah berusia 37 tahun dan sudah tidak diproduksi AMX International sejak 1999. Sementara itu pesawat tempur Panavia Tornado bahkan sudah berusia lebih dari 40 tahun. Total jet tempur diproduksi oleh Panavia Aircraft GmbH 990 unit periode 1979 hingga 1998. Di sisi lain, kuantitas yang sangat sedikit juga menjadi sorotan. Selain berusia tua dan kalah canggih dari armada tempur militer Rusia, jumlah yang sangat sedikit dinilai tidak akan mengubah situasi apapun di medan perang. Pekan lalu, Amerika Serikat sebagai negara pentolan NATO dikabarkan tengah mempertimbangkan pengiriman jet tempur General Dynamic F-16 Fighting Falcon. Sebelum invasi militer Rusia dilancarkan, Angkatan Udara Ukraina memiliki sekitar 97 unit pesawat tempur. Jumlah ini berbanding sangat jauh dengan yang dimiliki oleh Angkatan Udara Rusia, sebanyak lebih dari 1.300 unit. Jumlah jet tempur Angkatan Udara Ukraina bahkan kalah banyak dari yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia, sebanyak 128 unit.
Ukraina akhirnya menyerah, komando militer perintahkan pasukan cabut dari front timur, Zelensky digeruduk warganya. Setelah lebih dari 100 hari bertaruh nyawa di medan pertempuran melawan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia, unit militer Ukraina di kota Artyomovsk atau Bakhmut akhirnya diberi perintah untuk angkat kaki dan menyerah. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan telah memberi perintah kepada seluruh prajurit untuk segera meninggalkan Artyomovsk pada Kamis kemarin. Seorang perwira militer Ukraina dengan sandi panggilan Magyar mengkonfirmasi kabar tersebut. Pada malam tanggal 2 Maret 2023, unit Burst of Magyar menerima perintah tempur untuk segera meninggalkan Bakhmut ke lokasi baru, ucap Magyar dikutip Viva Militer. Saat mendapatkan pertanyaan mengenai respon, ia dan pasukannya, Magyar tak cukup puas dengan perintah penarikan mundur. Sebab menurutnya, pasukan Ukraina sudah mati-matian berperang mempertahankan Bakhmut selama 110 hari, namun diminta untuk angkat bendera putih. Meski demikian, Magyar tak berani menentang perintah dari atasan. Sebagai seorang prajurit, ia tak berani berkomentar soal instruksi angkat kaki dari komando militer Ukraina. Apa alasan pemindahan pada saat kritis bagi Bakhmut? Ketika kami menghabiskan 110 hari tugas tempur di sini, kata Magyar melanjutkan. Pertama-tama, saya adalah seorang prajurit militer, jadi saya tidak akan mengomentari perintah komando pertahanan Artyomovsk. Kami mengikuti perintah itu, ujarnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebenarnya sudah lebih dulu menunjukkan keputusannya. Ataupun keputusasaan sudah muncul dari dalam. Viva Militer juga melaporkan dalam berita Senin kemarin jika Zelensky memastikan tidak akan mempertahankan Artyomovsk dan akan menyerah begitu saja. Meski memiliki peran vital sebagai pusat transportasi dan distribusi logistik pasukan Ukraina di Donbas, gempuran pasukan militer Rusia membuat Zelensky tak mau ambil resiko. Jumlah tentara Ukraina yang tewas serta kerugian material yang sangat besar membuat Zelensky mengambil keputusan untuk membiarkan Artyomovsk jatuh ke serangan ataupun jatuh ke tangan musuh. Penting bagi kami untuk mempertahankannya, tetapi tidak dengan beberapa pun biaya dan semua orang akan mati, ujar Zelensky.